넌 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Selamat siang Ibu. Siang, silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan saya Syafrina Rusda selaku Direktur Utama PT Maju Mundur Kena. Baik Ibu, senang sekali bertemu dengan Ibu Syafrina Rusda. Langsung saja kita mulai ya Ibu. Jadi saya mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Maju Mundur Kena, di mana ada data yang belum dilaporkan di SPT Ibu. Sebelumnya, perkenalkan diri saya, nama saya Rizkia Yohanes Hayon selaku pemeriksaan pajak. Nah, terkait pemanggilan di sini Ibu dipanggil di sini untuk pemeriksaan pajak tahun 2020, di mana ada data yang harus kami tanyakan ke Ibu bahwa data yang bersangkutan belum dilaporkan. Untuk itu kami sampaikan surat perintah pemeriksaan kepada Ibu. Terkait itu, saya sampaikan juga sebelumnya, saya melakukan pemeriksaan ada hak dan kewajiban wajib pajak. Sebagai hak wajib pajak, Ibu berkesempatan menanyakan identitas pemeriksa pajak, di mana pemeriksa pajak membawa tanda pengenal pemeriksa, di mana kartu tanda pengenal pemeriksa ini bertujuan agar tidak ada menyalahgunakan wewenang ini. Pada saat pemeriksaan nanti, hasil dari pemeriksaan akan disampaikan kepada Ibu melalui SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Setelah itu, Ibu akan diundang kembali untuk pembahasan akhir. Dalam pembahasan akhir, Ibu dapat mengajukan keberatan atau persetujuan atas temuan yang didapat oleh pemeriksa pajak. Itu yang menjadi hak Ibu ya. Dan untuk kewajiban Ibu sendiri, ketika saat dilakukan pemeriksaan, Ibu wajib menyerahkan seluruh dokumen yang menjadi kewajiban Ibu sebagai wajib pajak. Kami pemeriksa pajak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas seluruh dokumen yang menjadi dasar pembukuan Ibu, melakukan pengunduhan atas data elektronik yang ada di dalam sistem Ibu. Jika kami pemeriksa merasa dihalang-halangi atau Ibu tidak kooperatif, pemeriksa pajak tidak akan segan melakukan penyegelan di ruang-ruangan yang kami anggap penting. Baik Ibu. Jadi saya jelaskan ya, PT Maju Mundur Kena ini diperiksa karena telah ditemukan data, di mana data tersebut berbeda dengan data yang disampaikan wajib pajak, disandingkan oleh data yang dimiliki DJP itu tidak sama. Wewenang DJP itu melakukan pemeriksaan. Ini merupakan hal biasa Bu, karena DJP melakukan uji analisis kemudian ditemukan data yang berbeda. DJP memberikan kesempatan untuk wajib pajak memberikan klarifikasi atas perbedaan tersebut. Bentar Bu, boleh saya bertanya? Silakan Ibu. Jadi terkait dengan validasi data tadi, jika kan ditemukan perbedaan tuh ya Bu ya, jika saya bisa membuktikan dan saya bisa mengklarifikasi, apakah saya tetap diperiksa? Saya kan takut Bu, soalnya belum pernah diperiksa. Oke, bukan begitu Ibu. Pemeriksaan akan tetap dilaksanakan kalau Ibu bisa membuktikan perbedaan data tersebut. Tentunya ada prosedur yang kami lakukan, yaitu akan menutup pemeriksaan, tetapi pemeriksaan akan tetap berlangsung. Oh baik Ibu, saya paham sekarang. Ibu Syafrina, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pemeriksaan ya. Bu, kita mulai ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Ibu. Terima kasih. Sebelum memulai pemeriksaan, boleh saya mengetahui secara singkat terkait profil PT Maju Mundur Kena? Baik Ibu, jadi PT Maju Mundur Kena ini didirikan itu tahun 2017 dengan divisi untuk menjadi distributor tas dan sepatu ternama di Indonesia. Nah, kami ini berkomitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif kepada pelanggan kami. Nah, kami ini menawarkan berbagai macam produk seperti ada tas ransel, tas wanita, tas pria, dan berbagai jenis sepatu. Nah, kami ini memiliki tim yang berpengalaman dan berprofesional yang selalu siap membantu pelanggan kami dalam memilih produk yang tepat. Nah, PT Maju Mundur ini dipimpin oleh tim manajemen yang berpengalaman dan berprofesional. Nah, tim kami ini terdiri dari saya sendiri, yaitu selaku Direktur Utama, dan ada Ibu Rina Amelia selaku Direktur Operasional, dan Indah Lestari selaku Direktur Keuangan.
Bagaimana sistem penggajian di perusahaan Anda? Nah, untuk sistem penggajian kami ada beberapa langkah biasanya, yaitu yang pertama kami itu mencatat kehadiran dari pegawai-pegawai kami dengan jam kerja. Terus yang kedua yaitu menghitung gaji dasar pegawai-pegawai. Terus tunjangan dan manfaatnya kita hitung juga. Terus pemotongan pajak dan pemotongan lainnya yang terkait PPh pasal 21 dan pembayaran dan pelaporan. Apakah perusahaan menggunakan software penggajian? Nah, kami menggunakan sistem software payroll yang karena sistem ini merupakan sistem yang akurat dan efisien. Bagaimana proses penggajian dilakukan di perusahaan Ibu? Sebagaimana saya jawab tadi, Bu, untuk proses penggajian hampir sama dengan sistem penggajian kami, akan tetapi ada beberapa tambahan. Nah, tambahannya yaitu yang pertama kan sama itu yang tadi dengan menghitung pencatatan kehadiran dan jam kerja, penghitungan gaji pokok, menghitung tunjangan dan manfaat, menghitung bonus dan insentif, pemotongan pajak dan edukasi lainnya, serta ada verifikasi atau persetujuan. Nah, ada juga terkait pembayaran gaji, pelaporan pajak dan peraturan dan rekonsiliasi dan pelacakannya. Bagaimana cara menghitung gaji, tunjangan, bonus, dan insentif karyawan di perusahaan Ibu? Nah, jadi untuk sistem gaji itu yang pertama yaitu untuk menghitung gaji dasar. Biasanya kami mulai dengan tarif gajinya dulu. Tarif gaji dasar per jamnya itu berapa, terus per minggunya, terus per bulan terhadap pegawai-pegawai. Nah, habis itu kita menghitung jumlah jam kerja karyawannya dalam bentuk periode gaji yang relevan. Terus kita memperhatikan kenaikan tarif gaji dasarnya dengan jumlah jam kerja untuk mendapatkan gaji dasar sebelum pemotongan dan tunjangannya. Terus kemudian untuk menghitung tunjangannya, tunjangan itu biasanya kami hitung ada beberapa jenis tunjangan seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan perumahan, tergantung pada kebijakan perusahaan. Nah, terus ada jumlah tunjangan itu biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan kami itu sendiri. Nah, dapat dinyatakan dalam jumlah uang atau persentase dari gaji dasarnya itu. Terus terkait tambahan jumlah tunjangan ke gaji dasar itu mendapatkan total kompensasi. Nah, lalu untuk bonus, untuk menghitung bonus sendiri itu tentunya terlebih dahulu itu kita memilih kriterianya dulu. Kriterianya itu dipenuhi oleh karyawan untuk mematuhi syarat penerimaan bonus. Nah, terus yang kedua itu biasanya jika kriteria atau target terpenuhi, maka dilakukanlah jumlah untuk menghitung bonus yang akan diberikan kepada pegawai. Nah, kenaikan gaji dasar pegawai kami itu sendiri biasanya kami hitung berdasarkan persentase bonusnya dan tambahan jumlah bonus langsung ke total kompensasi. Nah, yang terakhir itu dia untuk insentif. Nah, insentif ini biasanya diberikan sebagai penghargaan atau kinerja pegawai yang luar biasa atau ada pencapaian tertentu. Nah, yang insentif ini biasanya bisa berupa uang, liburan, atau hadiah lainnya. Nah, jumlah insentif ini biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan kami itu sendiri dan bisa bervariasi tergantung pada prestasi pegawainya. Bagaimana cara memotong pajak atas gaji, tunjangan, bonus, dan insentif karyawan di perusahaan Ibu? Baik Ibu, kalau untuk memotongnya kami biasanya ada beberapa langkah nih untuk memotong gaji karyawan. Yang pertama kami itu mengidentifikasi pajak penghasilan karyawan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu biasanya kami menghitung pajak penghasilannya, lalu kita potong pajak penghasilannya, terus memotong pajak tambahan, mengelola pelaporan pajak, dan menerbitkan formulir pajak. Apakah Anda memiliki prosedur khusus untuk menghitung dan memotong PPh 21 bagi pegawai tidak tetap? Bu, tentu kami memiliki perhitungan dan pemotongan PPh 21 bagi pegawai tidak tetap dengan beberapa prosedur seperti yang dijelaskan tadi. Ada identifikasi pegawai tidak tetap, penghitungan pendapatan kotor, menentukan PTKP-nya, menghitung PKP-nya, memperhitungkan pajak penghasilan, memotong pajak penghasilan, mengelola pelaporan pajak, dan menerbitkan formulir pajak.
Apakah Anda melibatkan pihak lain seperti konsultan pajak atau akuntan dalam pengelolaan PPh 21 terhadap pegawai tidak tetap? Untuk sementara Ibu, kami tidak menggunakan konsultan pajak. Jadi pengelolaan PPh pasal 21 terhadap pegawai tidak tetap, kami hanya mengikuti pembaruan terhadap peraturan perpajakan yang ada. Bagaimana Anda memastikan bahwa dokumentasi terkait perhitungan dan pemotongan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap tersedia dan akurat? Kami menggunakan sistem pengelolaan pajak lalu menyimpan data elektronik kemudian membuat arsip digitalnya. Bisakah Ibu Syafrina menunjukkan dokumen-dokumen berikut seperti daftar gaji karyawan tetap dan tidak tetap, bukti potong PPh 21, SPT masa PPh 21, laporan keuangan perusahaan, SOP terkait dengan penggajian dan PPh pasal 21. Baik Ibu, sebentar saya ambilkan dokumennya. Terima kasih Bu Syafrina. Saya akan meneliti dokumen-dokumen ini dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika kami mendapati kekeliruan terhadap dokumen yang Ibu serahkan, maka kami akan melakukan pemanggilan ulang. Baik Ibu, kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih Bu.